Oke Bang ya, nah, jadi seperti ini kondisi yang ada di kandang kami ya saat ini. Ini ada sebagian indukan-indukan kami yang mengerami. Dan ini adalah spill untuk petarang-petarangan kami ya. Total petarangan kami tuh Bang, itu ada jumlahnya 56 petarangan. Ada 56 petarangan ya. Dan untuk saat ini ya, di kandang kami ini yang mengerami kurang lebih ada 23 indukan dengan masing-masing yang dierami jumlah telurnya yaitu 20 butir. Jadi kurang lebih ya, total keseluruhan yang dierami untuk saat ini untuk periode ini itu ada sekitar 460-an butir. Beda lagi sama yang masih bertelur ya Bang ya. Ini kita hitung yang dierami aja untuk saat ini. Jadi kalau untuk peningkatan hasil produksi ya, kalau di kandang kami, seperti biasa kami selalu jelaskan dalam setiap video ya, bahwasanya pemberian perawatan yang baik tentu akan menghasilkan produktivitas yang baik pula. Jadi kalau pemberian ransum pakan ya Bang, kami di sini memberikan ransum pakan itu 24 jam full tanpa ada pembatasan. Kayak macam pagi, siang, sore itu nggak ada. Jadi ketika pakan sudah mulai habis itu langsung kita tambah. Jadi hal-hal tersebutlah yang biasanya untuk laju perkembangan hasil telur ya yang di dalam indukan, ya, agar cepat pulih dan cepat menghasilkan produksi telur lagi. Jadi kalau untuk pemilihan indukan, kami di sini pemilihan indukan itu harus memilih indukan yang masih muda ya Bang ya. Dalam artian indukan tersebut itu masih dalam usia-usia produktif. Ya, karena kalau kita beli indukan nih tua, walaupun indukannya kita banyak, biasanya ya tetap bertelur, tapi untuk produktivitas telurnya itu cenderung lebih sedikit. Dan pentingnya juga ya Bang untuk pemilihan namanya siklus untuk indukan. Jadi kalau bisa itu pemilihan indukan itu kalau bisa regenerasi, jangan usianya itu sama. Karena kenapa? Kalau ketika usianya sama nanti yang kita takutkan ketika mengalami masa mabung yang serentak ataupun pergantian bulu ya. Nah ini bisa berakibat fatal karena tahu sendiri kalau ketika indukan-indukan tersebut mengalami pergantian bulu ya, biasanya untuk masa produksi sedikit macet dan akan menghambat lah untuk produksi yang ada di kandang kita. Jadi perlu namanya pergantian indukan itu secara bersiklus. Jadi indukannya itu usianya harus berjenjang. Jadi nggak mesti 50 ekor indukannya usia sama gitu. Jadi kalau bisa per 20 itu usianya berbeda-beda. Jadi ketika mengalami masa mabung, dia tidak mengalami masa mabung total. Karena kalau udah mabung total ya, tentu nanti hasil produksinya tentu akan menurun. Karena untuk pergantian bulu ini memakan waktu yang relatif lebih lama ya. Jadi seperti itu Bang. Dan untuk indukan yang mengerami ya, itu di nomor 1 sampai nomor 11 ini full. Dan itu pada mengeram. Jadi kalau untuk pengeraman di kandang kami itu ya bersiklus gitu. Jadi kalau ada yang menetas pasti ada yang mengeram, ada yang menetas pasti ada yang mengeram. Jadi seperti itu seterusnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang pengeraman ya. Bang, itu telurnya apa nggak bercampur dengan indukan lain? Oke, waktu saat proses bertelur itu nggak masalah. Kalau dalam satu petarangan itu bisa sampai, kalau di kandang kami ya itu satu petarangan terkadang bisa sampai 12 indukan sampai 15 yang bertelur. Tapi nanti ketika masa mengerami, nanti kita pindahkan ke sebelah-sebelahnya. Jadi seperti itu, enggak kita satu petarangan itu kita buat 2 indukan, enggak. Jadi nanti ketika masanya sudah mulai mengeram, itu nanti kita sisihkan lah satu gitu. Jadi kalau dibilang Bang telur kandangnya kok kelihatan sempit, oke. Jadi sebenarnya kandang kami itu umbaran. Kandangnya itu umbaran, cuman karena selama ini kita sering buat videonya itu di area petarangan, jadi area umbaran ini kurang kita post ya, kurang kita shoot. Nah ini tempat pemandian ya. Jadi kalau untuk tempat pemandian ini penting, karena untuk menjaga stabilitasan untuk pengeraman ya. Biasanya ketika indukan-indukan ini mengerami, ini biasanya membutuhkan suhu untuk netralkan telur, yang dimana untuk menjaga kelembapan telur. Jadi seperti itu. Karena kalau nggak ada tempat pemandian biasanya bahaya, untuk tingkat fertilitas itu kurang terjaga dan bisa menyebabkan telur yang dierami itu mati di tengah jalan. Nah, jadi juga untuk area di petarangan ya, di sini kami selalu kering ya untuk area petarangan.
Ini selalu kering, jadi tidak pernah tergenang oleh air sedikit pun ataupun kena air hujan. Jadi memang ini harus steril kering, karena memang untuk menjaga tingkat kelembapannya yang tidak terlalu fatal. Karena kalau terlalu basah, itu juga nanti kelembapan di suhu telur itu yang kurang stabil. Itu yang menyebabkan terkadang telur yang, bang punya saya telurnya kok banyak yang nggak jadi, telurnya banyak yang busuk. Nah itu biasanya tingkat kelembapan yang tinggi. Nah untuk diusahakan untuk daerah petarangan ini harus kering. Nah kalau untuk menjaga kelembapannya, berilah tempat pemandian, itu yang menjaga untuk suhu tetap stabil ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk masalah telur diisi 20 butir bang, itu bisa jadi semua. Oke, jadi sebenarnya untuk kita berikan 20 butir ini agar indukan ini, karena petarangannya itu cukup luas, jadi kalau kita beri sedikit itu kayak macam dia sia-sia aja gitu, petarangannya tuh sayang gitu. Jadi kita tambah indukannya 20 butir, nanti intensitasnya kita nggak muluk-muluk kok, nggak mesti jadi semua 20 butir, cuman kita ambil 15 aja itu udah bagus. Jadi kita beri 20 butir, kita estimasikan di 15 butir aja nanti yang jadi. Jadi gitu aja, kita nggak muluk-muluk ya, pengen dapat untung yang berlipat-lipat lah. Yang penting ada rasio untuk pemberian langsung pakan yang terus berulang, dan ada namanya income sebagai tambahan untuk kita. Jadi ya begitu saja nih bang ya, video singkat yang dapat saya berikan ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan aja di daftar komentar, kita sama-sama belajar di sini, sharing-sharing lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.